Halo sahabat-sahabat tahu di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Dr. Merita. Tacha Xie Tao Hao. Hari ini mari kita mengupas tentang fakta dan mitos tentang kesehatan. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan dari sahabat-sahabat tahu. Mari kita mulai segera. Pertanyaan pertama. Halo dok, saya pengen tanya. Saya dari generasi micin. Emangnya kalau makan micin kebanyakan bisa bikin bodoh ya dok? Soalnya kalau habis makan saya tuh suka lupa. Apalagi lupa bayar utang. Ya, memang sekarang mitos itu sudah melekat sekali ya. Di dalam diri kita selalu bilang makan jangan pakai micin. Bahkan banyak orang yang berjualan pun dengan mengatakan bahwa makanannya tanpa menggunakan MSG adalah makanan yang sehat. Tapi itu semua adalah mitos. Jadi penjelasannya, MSG adalah singkatan dari monosodium glutamat, di mana glutamat itu adalah asam amino non-esensial yang dibentuk oleh tubuh kita secara alami. Nah, tujuannya apa sih penambahan MSG ini? Tujuannya adalah supaya makanan lebih lezat dan gurih dari glutamat ini. Penambahan MSG tentunya aman dikonsumsi dengan rata-rata harian 6 gram. MSG sendiri terbeli fermentasi tebu dan sudah diakui oleh WHO, FDA, dan BPOM RI. Tahukah sahabat-sahabat tahu jika MSG ini lebih aman dikonsumsi untuk penderita hipertensi karena kadar natriumnya hanya 12%, sedangkan kadar natrium di garam adalah 36%. Jadi jangan takut ya pakai micin. Oke, mari kita lanjut. Pertanyaan nomor 2. Halo dok, mau tanya. Katanya kalau lagi menyusui tidak boleh makan atau minum yang dingin-dingin karena nanti ASI-nya bisa jadi dingin, lalu mengakibatkan bayi terkena flu atau demam. Apa benar seperti itu dok? Itu juga mitos. Jadi sedingin apapun makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu, cairan yang keluar dari tubuh ibu tetaplah sesuai dengan suhu tubuh sang ibu. Contoh nih ya, saat si ibu buang air kecil, maka air seni yang keluar itu suhunya lebih hangat. Demikian pula dengan ASI yang keluar dari tubuh ibu saat menyusui, suhunya tetap hangat. Pertanyaan nomor 3. Katanya kalau di masa pertumbuhan itu rajin tidur siang bisa bikin lebih cepat tinggi ya. Tapi kok anak saya rutin tidur siang masih belum tinggi-tinggi ya? Siang itu bukanlah satu-satunya yang membuat badan menjadi tinggi. Kalau menurut saya, kalimat pernyataan ini adalah fakta. Kenapa? Tinggi badan seseorang ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah genetiknya, yang kedua adalah status gizinya dari masa kecil, yang ketiga adalah growth hormone. Apa sih growth hormone itu? Growth hormone itu adalah hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh otak. Meningkat tinggi pada saat kita tidur, termasuk tidur malam dan tidur siang. Kadarnya sangat tinggi pada saat masa kanak-kanak dan pubertas. Jadi, selain mengatur pertumbuhan tubuh, growth hormone juga berfungsi untuk memelihara fungsi jantung dan otak, mengendalikan pertumbuhan otak dan tulang. Selain itu, menjaga kelenturan pembuluh darah dan memperkuat daya tahan tubuh anak. Diharapkan dengan istirahat yang cukup pada masa pertumbuhan, maka tingginya pun bisa menjadi optimal. Untuk anak ibu yang masih dalam masa pertumbuhan, mungkin bisa diperbaiki gizinya dan ditambah aktivitas olahraganya untuk merangsang pertumbuhannya. Pertanyaan keempat. Dok, saya suka dimarahi mama kalau mandi malam. Katanya bisa rematik. Apakah itu benar? Jadi, tidak ada kaitannya antara mandi malam dengan munculnya penyakit rematik. Kamu mau mandi pakai air dingin, mau mandi pakai air panas, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Rematik itu adalah radang di sendi yang disebabkan oleh autoimun. Apa sih autoimun itu? Autoimun itu adalah sel imunitas kita menyerang persendian kita, menyerang jaringan tubuh kita yang sehat. Dia menganggap jaringan tubuh kita yang sehat itu adalah musuhnya.
Makanya dengan merusak itu, sendi kita bisa menjadi nyeri, sakit, bengkak, kaku. Terutama ini pada rheumatoid arthritis terkena pada sendi-sendi kecil. Sendi-sendi kecil itu contohnya adalah sendi-sendi pada jari tangan, pergelangan kaki. Jika tidak diobati, maka ini akan nanti merubah struktur dari jari dan tangan kamu sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas. Sedangkan mandi malam untuk yang mempunyai penyakit rematik ini menyebabkan rematiknya kumat. Jadi mandi malam atau cuaca yang dingin tidak membuat penyakit rematik. Next, pertanyaan nomor 5. Yuhu, Bu Dokter. Saya masih muda, cantik dan banyak penggemar. Ya, macam-macam selebgram gitu. Tapi rambut uban saya bikin penggemar berkurang karena dikira saya udah tua. Jadi, saya cabut-cabutin deh ubannya. Tapi kata mama, kalau dicabut bisa bikin tambah banyak ya dokter. Aduh, jadi aku harus gimana dong biar fans aku nggak berkurang? Thank you Bu Dokter. Hai Miss Telegram. Jadi, uban terbentuk karena pigmen melanin yang di folikel rambut sudah mati. Jadi, jika satu uban dicabut, maka di folikel yang sama akan muncul uban lagi, bukan rambut hitam. Karena pigmen untuk menghitamkan rambut sudah tidak ada. Yang harus diwaspadai adalah pencabutan uban yang berulang-ulang justru membuat trauma pada folikel rambut. Akhirnya apa? Folikel rambut menjadi infeksi dan luka. Akhirnya yang parah ini berpotensi menjadi kebotakan. Nah, daripada dicabutin berulang-ulang, lebih baik kamu cat aja. Saya yakin kamu pasti lebih kece dengan rambut warna pirang dan fans kamu makin banyak loh. Lanjut, pertanyaan nomor ke-6. Dok, emangnya kalau cewek makan timun gak boleh ya? Saya sering ditegur sama orang-orang, katanya bisa bikin keputihan. Emangnya iya ya dok? Nah, saya juga sebenarnya korban loh, waktu kecil juga dibilangin timun itu banyak mengandung air, terus dibilang jangan makan karena nanti bisa menyebabkan becek di daerah kewanitaan. Tapi setelah saya belajar di kedokteran, itu adalah mitos. Tidak ada hubungannya antara timun, bahkan kadang ada yang bilang nanas bisa menyebabkan keputihan. Penyebab utama keputihan adalah pertama, bisa karena hormon, contohnya saat menstruasi. Penyebab kedua bisa karena infeksi. Infeksinya bermacam-macam, bisa infeksi jamur pada orang yang ada kencing manis, infeksi bakteri dan parasit pada pasangan yang suka bergonta-ganti, dan infeksi virus yang merupakan cikal bakal terjadinya kanker serviks. Penyebab ketiga adalah kebersihan yang kurang, contohnya loh ya, jarang mengganti pakaian dalam atau jarang mengganti pembalut sampai berjam-jam atau setengah hari dalam pemakaian pembalut. Penyebab keempat adalah kondisi yang lembab yang disebabkan oleh pakaian yang terlalu ketat dan tidak menyerap keringat. Jadi, 4 penyebab itulah yang menyebabkan keputihan, tidak ada hubungannya dengan timun maupun nanas. Sekarang kita bebas dong untuk mengkonsumsi acar. Pertanyaan nomor 7. Halo dok, kalau makan daging ular atau darah ular itu bisa bikin kulus, bahkan bisa sembuhkan penyakit kulit, betul gak dok? Begini ya, konon katanya yang saya dengar ya, ular ini dengan meminum darahnya bisa meningkatkan gairah dan keperkasaan pria dan menyembuhkan alergi berat, sedangkan empedunya katanya bisa menurunkan demam. Nah, kalau menurut medis, alih-alih mendapatkan manfaat, justru memakan darah ular tanpa pengolahan itu memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh, karena di dalam tubuh ular itu banyak mengandung bakteri dan parasit. Contohnya, parasit salmonella. Ini akan membuat pencernaan kamu terganggu, nggak nyaman. Parasitnya ada parasit
trichinosis. Trichinosis ini dia menyerang pencernaan juga. Masih ada parasit sparganosis. Parasit sparganosis ini memiliki efek untuk membuat tulang menjadi lemah. Dan yang lebih menjijikannya lagi, ternyata ada cacingnya loh di dalam tubuh ular ini. Jadi kalau saya sarankan, jangan mengkonsumsi darah dan empedu ular. Ingin mengkonsumsi dagingnya masih diperbolehkan asal dengan pengolahan yang baik dan benar. Jadi dagingnya harus dimatangkan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, daging ular enak juga loh dibuat sate dan abon ular. Tetapi untuk kecantikan kulit, mengkonsumsi ular ini tidak ada hubungannya. Ini mitos. Tentunya kulit yang sehat itu didapat dari perawatan dan istirahat serta makan yang bergizi. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Nggak ada lagi nih, yakin? Ya udah, kalau begitu untuk sahabat-sahabat Tao yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di part 2. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe.